Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana kita memulai Microsoft Access. Pertama-tama kita mengenal dulu Microsoft Access. Microsoft Access itu dia merupakan salah satu dari rumpun Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, ada Microsoft Access. Jadi Microsoft Access kalau kita buka seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita ingin memulai belajar, kita mengklik ini blank database. Terus kita beri nama file dulu sebelum kita mulai. Jadi katakanlah saya beri nama latihan 1 dan 1 saya mau simpan di saya mau buat folder belajar akses buat di sini. Oke, saya beri nama latihan 1. Sudah itu klik create. Maka tampilan pertama kali akan muncul seperti ini. Jadi dia mirip-mirip dengan aplikasi Microsoft Office lainnya, mirip-mirip Word, Excel, PowerPoint. Jadi ada menu file, ada menu home, ada create, ada external, database, tool, help, field, tabel, dan seterusnya. Nah, sekarang katakanlah kita mulai tampilan pertama seperti ini. Kita kenal dulu Microsoft Access ini. Ada beberapa objeknya. Ini kalau kita lihat di sini ada namanya yang umum dulu ya. Ada tabel, ada query, ada form, ada report. Ini dulu yang 4 ini yang penting di dalam mengelola database. Jadi Microsoft Access itu dia berfungsi pada pengelolaan database. Jadi jangan dibayangkan berfungsinya seperti Excel, meskipun ada fungsi-fungsi Excel yang bisa berjalan di Microsoft Access. Jadi ada 4 objeknya. Yang pertama namanya tabel. Tabel ini kurang lebih sama dengan gudang data. Jadi objek ini bertempat atau sarana untuk menyimpan data. Jadi seluruh data yang dibutuhkan untuk pengolahan itu disimpan dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nanti kita lihat penjelasan lanjutan. Kemudian yang kedua query. Query ini adalah ini digunakan untuk menyaring data dengan berbagai kriteria yang diinginkan. Bisa juga mengupdate data, merubah data, dan seterusnya. Yang jelas kalau query ini dia adalah mengolah data yang ada di tabel. Bisa kita olah melalui query. Jadi dia bisa menyaring, mengeluarkan data yang kita butuhkan. Kalau form ini sama dengan jendelanya. Jadi formulirnya. Jadi data-data yang ada di tabel itu bisa tampil dalam bentuk form, dalam bentuk formulir. Nah, itu bisa diedit melalui formulir. Jadi isi dari tabel itu nanti bisa diedit melalui formulir. Kemudian yang keempat adalah report. Report ini untuk keperluan mencetak hasil atau dalam bentuk misalnya ingin membuat laporan terhadap data atau tabel yang data-data yang ada di tabel ini mau dibuat reportnya. Mungkin reportnya apakah dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Kita mulai dulu dari tabel, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit query, form, dan report. Kita mulai dari tabel. Tabel ini dia terdiri dari field dan record. Jadi kita paham dulu istilahnya. Field ini merupakan tempat atau data informasi kelompok yang sama dan sejenis. Jadi sama dengan kalau di Excel sama dengan judul kolom. Cuma kalau field di dalam Access itu dia harus
tipe data yang sama. Jadi misalnya tidak boleh ada, kalau dia teks semua, kalau dia format tanggal semua. Kalau bukan tanggal dia tidak mau terima data yang masuk. Jadi file ini harus mempunyai tipe data yang sama. Kalau di Excel mirip-mirip dengan judul kolom. Cuma bedanya kalau di Excel dalam satu kolom boleh terdiri dari berbagai jenis data. Berbagai jenis tipe data, boleh teks, boleh angka, boleh tanggal, dan seterusnya. Kemudian record ini sama dengan baris. Kalau kita bayangkan tabel itu sama dengan baris. Jadi jumlah baris itu disebut dengan jumlah record. Jadi ya mirip-mirip seperti ini ya, contoh misalnya ada kode guru 001, ada nama, alamat. Jadi ini kode guru, nama dan alamat itu namanya pil. Jadi judul tabel namanya pil. Kemudian satu baris ini disebut record, satu record atau satu angka. Ya, mari kita kembali ke tampilannya ini. Katakanlah saya ingin membuat tabel. Maka kita ingin membuat tabel, maka sebelum tabel itu diisi, maka dia didefinisikan dulu tipe-tipenya. Jadi misalnya begini, saya membuat create tabel, baru tabel design. Nah, kita beri nama pilnya. Misalnya begini, ini misalnya kalau data sekolah dulu, kita beri nama MPSN, misalnya. MPSN sekolah, tipenya, karena ini tidak untuk keperluan kita operasikan jumlah kali dan bagi, maka meskipun dia bentuknya angka, kita sebut tipe datanya saja short text. Jadi dia ada short text. Tipe data ini banyak. Ada short text, ada long text. Long text itu kalau dia dalam bentuk paragraf. Jadi misalnya terkait dengan pokoknya dia agak panjang lah narasinya. Kalau short text ini ya paling banyak 255 karakter. Kemudian ada number. Nah, kalau number ini dia bilangan. Bilangannya ini kalau misalnya dalam bentuk bilangan masih harus definisikan dulu apakah bilangannya bilangan bulat, apakah double, apakah desimal, apakah dalam bentuk bit 0101 itu dia double, sehingga nanti dalam perjalanan kita akan belajar apa bedanya itu. Jadi katakanlah gini di short text. Kemudian nama sekolah. Nama sekolah ini perlu saya sampaikan bahwa itu pemberian nama file sebaiknya tidak memakai spasi. Sebaiknya, kalaupun terpaksa kita pakai underscore. Jadi kalau sedapat mungkin tidak menggunakan spasi. Ini nanti ada gunanya pada saat nanti pengolahan data berikutnya. Katakanlah nanti setelah jenjangnya, apakah dia jenjang SD, SMP atau TK, kita pasti short text. Kemudian katakanlah alamatnya, alamat boleh. Kemudian dia berada di desa mana, short text. Kemudian di kecamatan. Oke. Kemudian katakanlah alokasi bos. Alokasi bosnya. Nah, ini alokasi bos, ini dalam bentuk angka. Jadi kita harus rubah menjadi number. Karena ini agak besar, jadi kita, kalau saya lebih biasanya memilih double. Double ini untuk sampai ratusan juta ke atas. Kalau bukan double dipilih, biasanya kalau angkanya besar dia tidak menerima. Jadi kita definisikan memang ini angkanya double. Tinggal formatnya, misalnya mau format angkanya, ada general number, ada currency, misalnya ada rupiahnya, ada standar, ada persen, ada scientific. Saya memilih standar, kemudian decimal place, berapa angka belakang koma, misalnya katakanlah saya ambil 0. Ya, cukup.
Setelah itu kita beri nama dulu, nama. Nah, khusus tabel supaya mempermudah kita beri nama awalan dengan T misalnya. T, baru di sini data sekolah. T, data sekolah. Misalnya saya kasih nama begitu, atau saya begini, tabel sekolah. Saya beri nama TBL sekolah. Khusus pemberian nama tabel boleh pakai spasi, boleh. Hanya yang disarankan tidak boleh ada spasi itu judul kolom, judul nama pil. Oke, kita simpan. Maka pertanyaannya, dia akan bertanya, tidak ada primary key-nya. Primary key ini adalah pemberian field otomatis oleh akses yang nanti akan diberi dengan isi dengan angka, mulai dari angka 1, dan ini diberi otomatis, artinya akses yang memberi otomatis bersama. Primary key ini, kalaupun ada data dihapus, maka dia tidak akan, misalnya ya, 1 sampai 10, nomor 5 kita hapus, maka kalau kita tambah, dia tetap menjadi 11. Jadi tidak, dia sifatnya permanen, primary key, jadi tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah dalam struktur data itu. Oke, setelah kita tambah yes. Oke, setelah itu untuk mengisi seperti yang biasa boleh. Jadi kita isi di sini, katakanlah nama sekolahnya, kita ambil data Excel dulu. Saya ambil data Excel yang data sekolah. Katakanlah saya mau mengisi data, misalnya PSN ini. Saya isi seperti biasa, kita isi untuk PSN ini. Nah, ini nama sekolahnya SD Impres 1279 Ancur. Ya, janjinya SD, alamatnya Kajuara. Kita lihat dulu dia, saya akan satu baris. Ini dia Angkue, desa Angkue. Jadi alamatnya Angkue. Di sini juga nama desanya Angkue. Maka selesailah satu baris. Oleh komputer akan diberi angka 1 ID-nya, ini tadi primary key, ID-nya. Primary key ini tidak akan mungkin sama. Jadi misalnya baris berikutnya nanti akan diberi angka lagi berikutnya, angka 2 misalnya. Saya isi lagi baris berikutnya, saya mau ambil ini 1279 RC misalnya. Isi sini, ini SD Impres 1279 RC. Ya, ini jenjang SD, kemudian dia di Araswe, desa Araswe, terus kecamatan. Oleh akses ini diberi angka 2 secara otomatis. Begitu seterusnya, kalau saya mengisi di sini, dia otomatis kasih 3, otomatis kasih 4, dan seterusnya. Oke. Nah, beginilah pengisiannya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya data di Excel, mau dimasukkan ke sini, kan tidak usah kita capek-capek mau mengisi satu persatu. Nah, bisa kita copy, jadi MPSN nama sekolah dengan jenjang, jadi MPSN nama sekolah dengan jenjang, kayak gini. Katakanlah ini MPSN nama sekolah jenjang, katakan saya mau ambil 3 kolom secara bersamaan. Jadi saya lebih dahulu merubah bentuknya Excel ini
seperti urutan kolom yang ada di sini di akses. Jadi kayak gini, katakanlah beginilah. Saya mau ambil ini katakanlah sampai seluruh tabel ini. Katakanlah saya mau ambil ini seluruh tabel ini. Tabel ini sampai ke ini. Oke. Saya cukup copy begini. Nah, kalau kita mau copy ke akses, ini hati-hati. Dia tidak bisa tercopy kalau struktur tipe data tidak sama. Misalnya MPSN tadi teks, nama sekolah teks, jenjang teks. Nah, kebetulan ini sama. Ini caranya mengcopy di sini tidak seperti Excel. Kalau Excel kita hanya tempatkan kursor di sini, baru kita tekan paste, maka pindah semua. Kalau Access tidak, kita memblok ini di 3 ini karena kita mau mengcopy 3 kolom. Ini 3 kolom, sekolom MPSN, kolom nama sekolah, kolom jenjang. Kita blok seperti ini sebanyak yang kita mau copy, baru kita tekan paste, maka dia akan masuk ke sini seperti ini. Jadi muncullah ini NPSN-nya, ini nama sekolahnya, ini sudah masuk semua. Jadi oleh primary key-nya akan diberi nama ini, nama. Ya. Terus saya mau ambil lagi ini. Nah, ini hati-hati kalau kita ingin mengcopy. Ini saya mau copy alamat desa dan kecamatan. Alamat desa dan kecamatan. Jadi alamat desa kecamatan. Seperti ini. Tiga kolom ini saya blok bawah sampai selesai. Ya, di sini tadi. Saya copy ini, baru saya kembali ke sini. Untuk paste di sini, ini harus diblok tiga-tiganya, baru diblok di bawah. Jangan langsung diletakkan kursor ini. Di sini bedanya teknik mengcopy data dari Excel ke akses. Jadi harus diblok sejumlah lokasi yang akan ditempati mengcopy. Kita tadi kalau misalnya baru kita tinggal blok sebanyak kolom yang kita akan paste, baru kita paste, maka akan tersusun. Jadi kalau di paste seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita ada punya tabel nama sekolah. Oke. Nah, ini mengisi tabel. Oke, jadi kita sudah memiliki satu tabel sekolah. Ini bisa kita tutup jendelanya. Ini dia bisa simpan. Oke. Ini yang tadi kan ini otomatis ini dibuat saja. Nah, sekarang kita sudah punya satu objek tabel namanya TBL sekolah. Kalau kita buka begini. Nah, saya biarkan ini alokasi bos dulu kosong. Alokasi bos kosong. Nanti kita akan pelajari bagaimana mengisi alokasi bos. Kalau misalnya kita sudah punya data lain yang ada data alokasi bos, ini bisa diisi dengan menggunakan query. Nanti kita akan pelajari. Biarkan ini tabel belajar kita biarkan dulu seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengimpor tabel? Jadi nanti teman-teman mohon nanti tabel Excel nanti saya share, kemudian coba-coba Bapak dan Ibu buat seperti yang saya buat sekarang. Jika ada kendala nanti kita diskusikan bagaimana misalnya kalau data Excel itu mau diimpor masuk menjadi tabel di akses. Boleh dengan cara yang pertama, tabel Excel itu harus diyakinkan judul kolom yang akan jadi fill itu harus berada di baris pertama. Kemudian yang sebelah kiri ini tidak boleh ada kosong, kita hapus dulu ini kolomnya. Seperti ini. Begini. Ya, oke. Begini jadinya, jadi kadang-kadang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi
saya mau jadikan tabel akses NPSN, nama sekolah, jenjang sekolah, alamat, desa, kecamatan, nama kepala sekolah, nah ini kepala sekolah, status kepala sekolah, TMT akreditasi, kemudian IKM 2023 apa dipakai, kemudian ini kode pengenas. Oke, di kode pengenas. Jadi kolom ini saya mau import masuk ke akses. Jadi ini dari file yang namanya tabel sekolah 2. Saya tutup saya dulu. Nah, sekarang caranya kita menggunakan external data. Baru di sini new data source. Di sini ada kalau misalnya Excel kita menggunakan from file Excel bisa bisa ini dan seterusnya. Kalau bisa juga mengimpor dari data akses yang lain, nanti kita akan belajar itu. Saya mau ini saja dulu karena kebetulan hanya 2 ini yang sering saya pakai. Saya mulai dari ini from file Excel. Nah, kita cari di mana kita simpan tadi itu. Katakanlah saya kebetulan simpan di sini. Tabel sekolah 2 ini. Tabel sekolah 2. Saya open. Kemudian oke. Maka pertanyaan pertama adalah apakah baris pertama ini mau dijadikan field atau judul kolom. Maka kita centang ini. Maka kalau tidak dicentang, maka ini dianggap data, dianggap record. Ya. Tapi kalau dicentang, maka baris pertama itu dianggap dia sebagai judul kolom. Ya. Karena kita bertujuan ini menjadi judul kolom, maka saya centang ini. Centang. Ya. Setelah seperti ini judul kolom masih bisa dirubah namanya. Misalnya, saya rubah ini status sekolah karena terlalu panjang. Nggak usah kata sekolah, status saja. Status saja. Ya, maka status sekolah tadi sudah berubah alamat. Terusnya ini juga misalnya ini nama kepala sekolah terlalu panjang. Saya cukup singkat saja. Misalnya nama kasih server gitu. Ini juga server jadi ini aset. Oke. Cukup itu ya. Yang lain boleh ini status nama kepala sekolah boleh. Ini status. Oke, cukup. Sudah itu kita beri next ini. Apakah mau dikasih primary key? Kalau kita tidak, maka tidak ada kolom ID. Tapi kalau kita beri nama let access at primary key, kalau ini dicentang, maka akan diberi nomor ID secara otomatis. Dimulai dari nomor 1 dan seterusnya. Terusnya, kemudian apa namanya tabel ini? Jadi bisa saya beri nama tabel TBL. Jangan memberi nama yang sudah ada samanya. Jadi katakanlah TBL, saya mau kasih nama sekolah 2. TBL sekolah 2. Untuk membedakan yang tadi, karena sudah ada TBL sekolah. Sudah itu, finish. Close, selesai. Maka Excel tadi ini sudah masuk menjadi tabel sekolah 2 ini. Ini sudah ada 1300. Jadi ini bisa dilihat 1302 jumlah barisnya. Nah, itu untuk proses membuat tabel. Ya. Ini saya kira cukup dulu untuk yang mengenali tabel. Dan teman-teman yang ikut dalam kegiatan belajar ini bisa mencoba mengimpor dari data-data Excel yang sudah ada. Kita buat di sana ada
data siswa di sekolah kita, data yang menurut kelas, data data guru, data pegawai yang ada di sekolah kita. Bisa kita coba untuk mengimpor, dan bisa juga kita kalau misalnya mau ketik seperti yang tadi di copy paste, nah seperti yang kita masuk dalam tadi. Saya kira itu cukup teman-teman sekalian untuk kali ini. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.